Iya, selamat siang Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Pak Yusuf Baik. bagaimana kabar? Saya kabar juga baik. Ya. Oh iya Pak, tadi kan Bapak menyampaikan kepada saya di parkiran bahwa Bapak mau mendiskusikan sesuatu kepada saya. Apa yang mau Bapak bicarakan? Apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya? Ya, untuk ini Misi terima kasih atas waktunya karena Misi mau mendengarkan sedikit berbagi dengan saya. Begini, ketika saya mengajar di kelas itu kadang saya masih bingung. Ketika materi yang saya ajarkan kepada anak-anak atau kepada siswa saya itu mereka susah sekali menangkap materi yang saya sampaikan. Padahal media sudah saya gunakan, kemudian buku paket juga saya gunakan, tetapi antusiasme dari anak-anak itu untuk memberikan fokusnya, untuk memberikan perhatiannya terhadap pelajaran yang saya sampaikan itu sangat minim sekali. Padahal apa yang Pak Yusuf lakukan sebenarnya sudah sangat baik sekali. Namun anak-anak tadi kurang antusias. Iya, kurang antusias. Menurut Pak Yusuf, apa yang menyebabkan murid-murid Pak Yusuf tidak antusias? Padahal Pak Yusuf sudah melakukan yang terbaik menurut Pak Yusuf. Iya. Kalau dari sudut pandang saya tuh ya, ada ketika materi yang saya berikan itu saya tidak memisahkan mereka kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi seandainya saya bisa memisahkan mereka berkelompok sesuai gaya belajar mereka, kemungkinan hasilnya akan berbeda atau mungkin mereka lebih antusias atau lebih memberikan fokusnya terhadap materi yang saya sampaikan seperti itu. Berarti masalahnya menurut Pak Yusuf ini ya? Ya. Kan tadi Pak Yusuf sudah sampaikan bahwa Pak Yusuf sudah melakukan yang terbaik. Ternyata ada kekurangan dari Pak Yusuf sendiri bahwa di dalam pembelajaran di kelas, misalnya dalam pembelajaran kelompok ya, Pak Yusuf tidak membagi siswa, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Berarti belum melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ke depan apa yang akan Pak Yusuf lakukan? Ini Pak Yusuf kan sudah tahu nih bahwa Pak Yusuf ternyata belum melakukan pembelajaran diferensiasi. Untuk kedepannya apa yang akan Pak Yusuf lakukan? Ya itu tadi kan saya sudah sampaikan. Jadi sumber belajar saya sudah ambil dari berbagai sumber. Kemudian teknik juga saya sudah ambil dari beberapa teknik. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan dari pembagian kelompok itu yang belum saya lakukan. Kedepannya saya akan coba memisahkan atau memetakan mereka itu sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian saya berikan materi atau konten materi pelajaran sebetulnya itu akan berbeda sesuai dengan mereka punya gaya dan cara belajarnya. Mungkin seperti itu. Sungguh menarik ya Pak, kalau memang di dalam pembelajaran itu kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pak Yusuf sendiri juga tadi sudah mengatakan itu untuk rencananya Pak Yusuf ke depan. Tadi Pak Yusuf bilang ke depan. Menurut Pak Yusuf, kalau ke depan itu kan belum pasti ya? Iya. Pastinya kapan ini yang mau dilakukan? Akan segera saya lakukan untuk pertemuan minggu depan, Bu. Pertemuan minggu depan? Pertemuan minggu depan akan saya lakukan. Saya akan memetakan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, dan saya akan berikan materi itu sesuai dengan style mereka untuk belajarnya itu seperti ini. Selain hal yang tadi, menurut Pak Yusuf, apakah ada hal-hal lain yang bisa membuat siswa lebih bersemangat? Tadi kan pembelajarannya sudah lebih bervariatif. Terus nanti Pak Yusuf sudah melakukan juga pembelajaran berdiferensiasi. Selain hal-hal tersebut, masih ada hal lain yang Pak Yusuf bisa lakukan untuk membuat murid-murid Pak Yusuf mengikuti pembelajaran dengan lebih semangat, dengan lebih antusias? Ya, dengan cara ini Bu ya, saya akan menyelipkan di materi yang saya sampaikan dalam proses belajar itu dengan memberikan ice breaking atau memberikan semacam teknik mindfulness seperti itu. Saya rasa dengan teknik-teknik itu mereka tidak akan merasa monoton, akan sedikit merasa tercerahkan ya. Ada sedikit permainan-permainan atau game-game yang menarik sehingga akan membangkitkan
konsentrasi mereka atau fokus mereka, dan juga lebih menarik terhadap penyampaian pembelajaran yang saya berikan di kelas seperti itu. Iya, dari apa yang Pak Yusuf sampaikan tadi, itu dulu pernah saya pelajari ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Sorong. Ya, betul. Pak Yusuf tahu dari mana tentang mindfulness? Apakah Pak Yusuf juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak? Ya, kebetulan dari teman-teman di kelas saya itu, di sekolah saya itu ada yang memberikan modul-modul dari CPP itu, jadi sempat saya baca-baca, oh ternyata ada teknik-teknik yang bagus yang harus saya coba dengan pembelajaran itu, dan nanti harapan saya juga endingnya itu akan berdampak baik juga dalam proses pembelajaran seperti itu. Oh begitu ya Pak. Dari Pak Yusuf sendiri, teman-temannya kan sudah ada nih jadi guru Ya, penggerak di sekolahnya. betul, Dari ya. Pak Yusuf sendiri pengen tidak jadi guru penggerak? Ya, sementara pengen itu, ya Sementara mudah-mudahan ya. ya, mudah-mudahan nanti selesainya kita diskusi ini Bu ya dengan Ibu Nengsi, nanti saya akan mendaftar supaya menjadi salah satu peserta CPP di angkatan yang berikutnya. Iya baik Pak. Tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan ada rencana-rencana ke depan. Kita harus Ya. pastikan ke depan kapan? Kan minggu depan nih. Ya. Ya, minggu depan. Nah mudah-mudahan apa yang Pak Yusuf sudah rencanakan, Pak Yusuf bisa laksanakan minggu depan. Mudah-mudahan berhasil. Saya menunggu info lagi bagaimana setelah Pak Yusuf melakukan rencana itu semua, bagaimana pembelajaran di kelas, apakah anak-anak sudah antusias atau belum. Baik, terima kasih Bu, karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya, mendengarkan apa yang menjadi keluhan saya selama ini, dan semoga harapannya saya bisa membuat pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan, dan juga peserta didik itu lebih antusias terhadap pembelajaran yang saya laksanakan ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, karena pesawat saya sudah demikian dulu ya Pak. Terima kasih, Terima kasih Bu ya Pak. Nengsi, sama-sama.